Halo, selamat malam. Sampai ketemu lagi dengan saya David Suryangga. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan bisnis proses atau bisnis flow dari perusahaan kita manufacture dari Syndicate 1. Saya David Suryangga, saya mahasiswa SBM ITB STEM 4. Oke, langsung aja saya share screen ya. Eh, Oke, di sini saya sudah membuat review ya terkait dengan uh, PT kita manufacture. Jadi ini adalah tugas kita menggunakan ERP Odoo. Kebetulan saya akan menjelaskan spesifik terkait dengan modul purchasing. Ya, sebelumnya di sini kita ada company profile. Jadi di sindikat satu kita mendapatkan tugas untuk manufaktur mobil Lego tipe rendah. Kemudian kita membuat account administration di mana saya sendiri ditugaskan sebagai purchase. Untuk bisnis proses steps-nya itu ada beberapa. Yang pertama tentu kita creating website. Kemudian step pertama adalah creating sales order. Step kedua order request to inventory. Step ketiga inventory check. Step keempat creating purchase request. Step 5, nah ini yang akan saya terangkan yaitu purchase request for quotation. Nah ini saya sudah screenshot ya untuk di aplikasi Odoo-nya. Nah ini yang pertama adalah receiving purchase request from inventory. Jadi dengan total 10 item raw material yang akan diproduksi untuk eh, 5 mobil Lego yang sudah dipesan oleh customer. Kemudian yang kedua adalah meminta quotation dari vendor. Setelah kita terima, harus dicek terlebih dahulu untuk volume, specification, dan harga. Apabila sudah sesuai dengan inventory requirement, maka next proses bisa dijalankan. Kemudian yang ketiga, rilis PO ke vendor. Kemudian yang keempat, vendor melakukan delivery of goods atau raw materials sesuai dengan yang dibeli. Kemudian kelima adalah inventory team akan menerima raw material tersebut. Ya, itu sangat simpel sih sebenarnya ya. Kemudian berikutnya apa namanya bisa berjalan step-step selanjutnya yaitu raw material receiving by inventory, billing and payment, manufacturing order to produce, production process, MO finish, dan product to sell, product shipment to customer, invoice to customer, invoice paid by customer, kemudian final profit and loss performance. Nah, ini contohnya di sini kita mendapatkan profit ya di 587 juta. Jadi dari beberapa penjualan kita. Kemudian analisisnya. Jadi ini saya sendiri menggarisbawahi bahwa cash to cash cycle time itu adalah metrik ya yang penting ya untuk mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk mengubah investasi kasnya ke dalam inventaris dan piutang kembali menjadi kas. Dengan kata lain, ini adalah periode waktu di mana uang perusahaan terikat dalam operasi bisnis sebelum kembali lagi dalam bentuk kas. Nah, ini tadi sudah dijelaskan untuk rumusnya yaitu inventory days of supply ditambah days of sales outstanding dikurangi average payment period for material. Kita bedah satu-satu ya. Untuk inventory days of supply itu adalah hari persediaan, di mana ini mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menjual persediaannya. Semakin rendah angka ini, semakin cepat persediaan terjual. Yang berarti uang tunai tidak terlalu lama terikat dalam persediaan. Yang kedua, days of sales outstanding atau hari piutang usaha. Ini mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk menagih piutangnya dari pelanggan setelah melakukan penjualan kredit. Semakin rendah angka ini, semakin cepat perusahaan mengumpulkan kas dari penjualan kreditnya. Yang ketiga, average payment period for material atau periode pembayaran rata-rata untuk bahan baku. Ini mengukur rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar pemasoknya untuk bahan baku yang dibeli secara kredit utang usaha.
Periode pembayaran lebih panjang berarti perusahaan dapat menyimpan kasnya lebih lama sebelum harus membayarkan kepada pemasok yang dapat memperpendek siklus kas ke kas. Alur proses siklus dalam perusahaan. Gambar di bawah menunjukkan tiga siklus utama yang berkontribusi pada cash to cash cycle time. Yang pertama adalah procurement cycle atau siklus pengadaan. Fase ini berfokus pada perolehan bahan baku, purchase cost of material, biaya pembelian bahan baku, uang tunai dikeluarkan, atau komitmen dibuat untuk membeli bahan. Tadi yang tugas saya untuk purchase. Account payable atau utang usaha ini adalah waktu antara pembelian bahan baku dan pembayaran kepada pemasok. Semakin lama utang usaha, semakin baik bagi cash to cash cycle time. Kedua, manufacturing cycle atau siklus manufaktur. Fase ini melibatkan proses mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Persediaan bahan baku atau adalah bahan baku yang belum diproses. Bahan dalam proses adalah produk yang sedang dalam tahap produksi tetapi belum selesai. Finished good atau persediaan barang jadi adalah produk yang sudah selesai diproduksi dan siap dijual. Waktu yang dihabiskan dalam siklus ini berkolerasi langsung dengan inventory days of supply. Kemudian terakhir adalah sales and distribution cycle atau siklus penjualan dan distribusi. Fase ini berfokus pada penjualan produk jadi dan penagihan kas dari penjualan tersebut. Persediaan distribusi adalah barang jadi yang siap didistribusikan ke pelanggan. Piutang usaha adalah waktu antara penjualan produk secara kredit dan penagihan kas dari pelanggan. Semakin pendek piutang usaha, semakin baik cash to cash cycle time-nya. Jadi kesimpulannya apa? Cash to cash cycle time adalah ukuran kinerja penting yang memberikan wawasan tentang efisiensi manajemen modal kerja suatu perusahaan dengan mengoptimalkan setiap komponen siklus ini, pengadaan, manufaktur, dan penjualan atau distribusi, perusahaan dapat mengurangi waktu di mana kasnya terikat sehingga meningkatkan likuiditas dan potensi profitabilitas. Manajemen yang efektif dari siklus ini memerlukan koordinasi yang erat antara fungsi keuangan, pembelian, produksi, dan penjualan. Oke, itulah yang materi yang bisa saya sampaikan dari atau kesimpulan dari proses bisnis yang kita jalankan melalui ERP Odo. Terima kasih.